Selamat Linggo Nalatai, salam sujud Karindem Malempang. Nawan Parisiman dia yang menyukai bakti YouTube-nya di Wirantian Intan. Sekarang saya lagi mau membahas masalah menerawang masalah artis ya. Sebenarnya banyak sekali netizen yang DM saya, katanya lagi rame nih masalah pembatalan pernikahan Ayu Ting Ting. Oke, saya akan membahas ini hanya sebuah penerawangan ya. Jadi yang saya lihat Ayu Ting Ting ini lahir tanggal 20 Juni tahun 1992. Ini pun saya tahu tanggal lahir dan tahun itu kita mengambil dari Google ya. Jadi setelah itu perdana ini pacarnya Mbak Ayu Ting Ting ini lahir tahun 93. Berarti kan kalau dihitung tahun sama-sama air ketemu air. Kalau orang air ketemu air, biasanya dalam kehidupan, dalam berumah tangga pasti akan ada perbedaan. Kenapa? Karena mereka orang air ketemu air ini sama-sama punya prinsip, sama-sama mempunyai ego, sama-sama menjadi seseorang yang pemimpin. Seperti itu, sama-sama orangnya sama-sama keras. Oke, kalau dibilang ada masa lalu perdana yang belum selesai, mungkin itu ada sesuatu hal yang memang di dalam kehidupan dari laki-laki perdana ini yang membuat Ayu Ting Ting itu merasa masih belum bisa menerima seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang merasa bahwa kayaknya hubungan ini nih nggak layak untuk dilanjutkan. Kalau dibilang Ayu akan menutup diri secara betul-betul, enggak. Pasti dia akan membuka diri dia. Namanya orang kan, semua manusia aja pasti akan membuka diri. Siapa tahu kita dapat jodoh yang terbaik yang memang diberikan Tuhan kepada kita, kan seperti itu. Yang saya lihat kayak gitu. Jadi kalau dibilang Ayu Ting Ting menutup diri, ya pasti selektif, lebih memilih. Karena ada orang air. Orang air itu tipikal orang yang orang yang kuat ya, dan dia tipikal orang yang pejuang. Kalau dalam mencari uang, dalam mencari sesuatu, dia tipikal orang yang pejuang. Dan dia juga tipikal orang yang untuk pasangan, selama pasangan itu membuat dia nyaman, dia akan oke. Kan seperti itu. Dan juga jawaban saya, Ayu Ting Ting ini merasa bahwa ya kalau memang ini nggak jodoh, ya bukan, ya saya lebih bagus saya jalani hidup saya yang seperti biasa, saya dan anak-anak saya dan keluarga saya, karena dia merasa bahwa dia juga saya bisa mencari uang sendiri, kan seperti itu. Jadi dia tidak begitu mementingkan permasalahan yang bagi dia kalau membuat masalah lagi, kayaknya sih dia nggak mau. Jadi dia berpikir kalau memang harus selesai, ya udah selesai. Orang air itu kan seperti itu, tipikal orang yang kalau dia mendapati satu masalah atau dia mendapati sesuatu hal yang memang dia harus hadapi, dia hadapi. Orangnya seperti itu. Kalau dia dibilang orang strong, selama ini kan dia strong. Selama ini dia orang yang memang pejuang ya. Jawaban saya pejuang banget untuk meniti karir dia, untuk perekonomian dia, kan seperti itu. Jadi jawaban saya ya memang dia tipikal orang yang sangat strong sekali. Tidak mengubah mental dia ya? Tidak pernah mengubah mental dia. Lihat aja kasus dia dulu dengan suami yang pertama. Merubah mental dia nggak? Enggak. Tapi dari situlah dia akan membuat diri dia lebih bisa, ini jadi pengalaman saya. Berarti saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Orangnya, jawaban saya tipikal orang yang mandiri loh dia. Kalau melihat dari karakter, melihat dari tahun lahir, kalau memang benar-benar dia air, tipikal orang air seperti itu. Dan tipikal orang air itu tipikal orang yang kalau sekali membantu orang, dia akan membantu dengan siapapun dia baik. Tapi kalau dia lagi marah, mungkin dia marah di saat itu aja. Kalau jawaban saya berdiri tegak, tapi namanya seorang perempuan ya ada waktunya dia rapuh. Semua perempuan kan seperti itu. Di saat dia sendiri dia ada rapuh, ada. Tapi ada di saat dia harus di depan orang atau dia menjalani kehidupan dia harus kuat banget ya, seperti itu. Karirnya? Oke, jawaban saya karir dia ya sama aja seperti ini juga, seperti itu. Karena kan dia unsur air. Jadi karir dia pasti akan dapat pasangan yang terbaik buat dia, pasti. Karena saya meyakini hanya satu, Tuhan itu akan memberikan jodoh yang terbaik buat kita. Pasti Tuhan itu akan memberikan jodoh yang terbaik buat kita, yang sesuai untuk kita, sesuai dengan karakter kita. Pasti Tuhan akan memberikan itu. Berarti bisa dibilang kalaupun gagal, itu bukan yang terbaik ya? Oh ya, kalau kita sana begini ya,
Bila mana kita ada gagal dalam hubungan kita berumah tangga atau gagal dalam kita berpacaran, mungkin pasangan ini tidak baik buat kita. Kan seperti itu. Mungkin Tuhan akan memberikan kita kesempatan terbaik untuk kita mendapat pasangan yang lebih baik. Kan seperti itu. Jangan banyak, karena begini ya, banyak sekali orang itu yang setiap kali gagal percintaan, galau, sakit hati. Ada yang sampai mau bunuh diri. Tapi sebenarnya dia tidak tahu bahwa Tuhan itu kenapa harus menggagalkan hubungan dia. Mungkin Tuhan kasih tahu bahwa orang ini tidak baik buat dia. Tapi banyak kita merasa bahwa pasangan kita ini luar biasa, cinta banget, kita yang membuat. Kadang-kadang orang sampai saking cintanya sampai lupa diri, tidak menyadari diri. Kadang-kadang malah saking cintanya, saking bucinnya, apa yang dilarang sama Tuhan, apa yang dilarang sama Allah, dia tidak peduli. Malah ada orang yang saking cintanya, saking bucinnya rela bunuh diri. Berarti kan itu yang dilarang sama Tuhan. Kan seperti itu yang dilarang sama Tuhan. Tapi banyak orang itu merasa cinta itu sangat luar biasa. Sebenarnya kita mencari pasangan itu hanya satu, yang bisa sayang keluarga dan kita. Bila dia bisa sayang keluarga kita, berarti dia bisa menyayangi kita. Tapi kalau kita punya pasangan yang sayang kita sendiri, belum tentu dia sayang keluarga kita. Tapi kalau kita punya pasangan yang menyayangi keluarga kita seperti keluarga dia sendiri, pasti dia akan menyayangi kita tuh sangat luar biasa. Jadi sama kita seorang perempuan, kita sudah janda, mempunyai anak. Kalau kita mencari pasangan yang terbaik, lihat dulu pasangan kita ini sayang nggak dengan anak kita, menganggap anak kita tuh sebagai anak dia sendiri nggak. Tapi kalau dia hanya sayang ibunya aja, anaknya dia nggak sayang, lebih bagus jangan. Kenapa? Itu akan membuat permasalahan yang akan berlanjut selama kita berhubungan rumah tangga. Saran saya kalau yang seperti itu, dilihat dulu yang mana yang terbaik. Kenapa? Karena kita mencari pasangan itu jangan asal. Kenapa? Kita pasangan itu sekali, kalau bisa seumur hidup. Kan seperti itu. Nah, jadi banyak orang-orang yang suka bertanya dengan saya. Ada orang yang merasa dia merasa sangat sakit hati saat putus cinta. Saya suka menyarankan, kamu sakit hati putus cinta, lebih bagus kamu introspeksi diri kamu sendiri. Apakah kita udah baik apa enggak? Kan seperti itu. Jangan kita merasa kita putus cinta, udah kita sakit, kita stres, kita melakukan hal yang sangat yang tidak masuk akal. Seperti itu. Banyak sekali orang yang berbicara dengan saya seperti itu. Nah, ini hanya sebagai saran-saran saja ya, untuk kita mencari. Semua orang tuh tidak ada yang baik, semua orang tuh tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang baik, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya ada di Tuhan saja. Saya pun sama, saya juga tidak sempurna. Oke, terima kasih banyak sahabat saya. Bila mana saya ada salah kata atau salah ucapan saya atau menyakiti hati siapapun, saya meminta maaf sekali. Terima kasih banyak. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan